Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI Elsyade Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Kita akan sama-sama menyimak kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang di rumah dapat menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Kita akan membuka di dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat 22 sampai 25. Sekali lagi Ulangan 14 ayat 22 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh menyimak kebenaran firman Tuhan hari ini, dan saya memberikan tema firman Tuhan adalah persembahan persepuluhan. Kalau kita berbicara tentang berkat, Bapak Ibu, bahwa hidup kita adalah pemberian dari Tuhan. Semua yang kita miliki itu bukan milik kita, tetapi semua yang kita miliki itu adalah miliknya Tuhan. Dan sekalipun kita mungkin punya kekuatan, punya kemampuan, sehebat-hebatnya kita sebagai manusia, kita tidak akan pernah bisa mengadakan atau punya kuasa mengadakan berkat atau menghilangkan berkat atas diri kita sendiri. Karena itu bahwa kita percaya setiap apa yang kita miliki itu adalah pemberian dari Tuhan, dan apa yang kita punya sesungguhnya itu adalah miliknya Tuhan. Atas kehidupan kita, seluruh apa yang kita punya itu semua ada di bawah kendalinya Tuhan, semua ada di bawah otoritasnya Tuhan. Oleh karena itu, seperti tema firman Tuhan pada hari ini, maka kita yang percaya kepada Tuhan, maka kita juga harus dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Perintah Tuhan kepada umat-umat Israel tentang persepuluhan ini. Bagaimanakah persepuluhan itu dikatakan adalah itu dikembalikan untuk Tuhan, itu adalah miliknya Tuhan. Nasihat firman Tuhan dalam pembacaan kita hari ini dalam ayat yang ke-22, Ulangan 14 ayat yang ke-22, apa kata firman Tuhan tentang sepersepuluhan ini? Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Perintah firman Tuhan untuk persepuluhan adalah dikatakan harus benar-benar mempersembahkan itu kepada Tuhan. Dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10 kita akan membaca. Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Nah, dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10 ini dikatakan bahwa seperti perbandingannya dalam Ulangan 14 ayat yang ke-22 tadi, bahwa kita yang diberkati Tuhan harus benar-benar mempersembahkan persepuluhan itu kepada Tuhan.
mempersembahkan persepuluhan kepada Tuhan ini bukan memberi kepada Tuhan. Jadi ada orang-orang yang memiliki anggapan yang salah bahwa perpuluhan itu memberi kepada Tuhan. Tidak. Tetapi persepuluhan ini bukan memberi kepada Tuhan, namun mengembalikan miliknya Tuhan. Kalau kita sadar bahwa semua yang kita miliki ini berasal dari Tuhan, semua yang kita miliki ini adalah miliknya Tuhan, maka kita yang percaya kepada Tuhan dan tahu kebenaran firman Tuhan, maka kita harus mengembalikan miliknya Tuhan. Kita harus punya kesadaran, kita harus punya pemikiran bahwa waktu kita diberkati itu berasal dari Tuhan dan kita juga harus mengembalikannya untuk Tuhan atau kepada Tuhan. Lalu bagaimanakah seharusnya ketika kita mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan itu kita kembalikan kepada Tuhan, harus seperti apa kita melakukannya di hadapan Tuhan? Maka yang harus kita lakukan bahwa ketika kita memberikan persepuluhan kepada Tuhan, kita harus memberikannya dengan ucapan syukur. Kita diberikan berkat, kita diberikan kesehatan, kita menikmati kelimpahan hidup, nafas. Ini adalah kemurahan Tuhan, ini adalah berkat Tuhan. Dan ketika kita diberkati juga dengan materi, maka kita harus ingat bahwa ketika kita mau kembalikan kepada Tuhan, kita mengembalikannya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sebagai rasa syukur kita memberikannya dengan sukacita kepada Tuhan. Memberi persepuluhan harus dengan sukacita. Ada nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, yaitu di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 bagian B. Di sana dikatakan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, bukan dengan beban, bukan dengan terpaksa, tetapi ketika jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan tahu mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, dia memberikannya dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dia memberikannya dengan sukacita kepada Tuhan, tidak karena paksaan. Kemudian tetap di dalam 2 Korintus 9, di sana ayat 7 bagian A, hendaklah memberi dengan rela hati. Setiap orang memiliki pertimbangan-pertimbangan hati ketika dia mau memberi atau ketika mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi bahwa Tuhan memperhitungkan setiap apa yang dipersembahkan oleh umat-umatnya. Ketika umat-umat Tuhan itu dapat memberikan persembahan, terlebih persembahan persepuluhan ini dengan rela hati, dengan sukacita, dengan ucapan syukur, ini akan mendatangkan janji-janji Tuhan yang luar biasa bagi kita. Ada janji-janji Tuhan ketika umat-umat Tuhan itu dapat mengembalikan persepuluhan itu dengan setia, dengan sukacita, dengan rela hati, dengan ucapan syukur. Kita akan sama-sama melihat apa janji firman Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang setia, taat mengembalikan persepuluhan bagi Tuhan. Dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10 tadi dikatakan bahwa bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Janji firman Tuhan adalah Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberikan berkat kepada jemaat yang setia, taat mengembalikan persepuluhan miliknya Tuhan. Langit ini adalah sesuatu yang sangat luas, Bapak Ibu. Nah, ini berarti bahwa Tuhan bisa memberikan berkat atau bisa mendatangkan berkat bagi kita lewat mana saja. Bisa dengan cara apa saja ketika kita taat dan setia mengembalikan persepuluhan miliknya Tuhan. Kemudian janji firman Tuhan yang kedua di ayat yang ke-11.
Dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-11 dikatakan, Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Yang kedua, Tuhan akan menghardik belalang pelahap. Belalang pelahap bisa diartikan segala hal yang menyebabkan kita tidak diberkati, yang menyebabkan mungkin keuangan kita bocor, ya, yang menyebabkan berkat-berkat kita itu terhambat dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mau taat mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, kita melakukannya karena taat. Kita melakukannya karena kita mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Apa hasilnya? Dalam ayat yang ke-12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Luar biasa. Bahwa Tuhan memberikan janjinya, menggenapi setiap janjinya. Dan apabila kita mau melakukan seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan, maka hasilnya adalah kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Dan kita juga dikatakan akan menjadi kesukaan. Luar biasa bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, ketika kita menjadi orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan, maka berkat Tuhan itu tidak akan lalu dari kehidupan kita yang percaya dan setia kepada Tuhan. Kesimpulan dari firman Tuhan yang kita dapat renungkan pada hari ini adalah, berikan persepuluhanmu bukan karena mengejar berkat yang akan engkau dapatkan, tetapi memberikan atau mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan karena kita memang mau taat melakukan firman Tuhan, taat melakukan perintah-perintahnya Tuhan. Mazmur 112 ayat 1 firman Tuhan berkata, Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Orang yang menyukai perintah Tuhan akan mentaati, akan mengikuti dan melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita akan kembali mengingat bahwa semua berkat yang kita terima dari Tuhan, maka kita harus dapat mengembalikan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur sebab karena kemurahan Tuhan, karena berkat Tuhan kami ada sampai hari ini. Oleh sebab itu ajar kami untuk senantiasa tahu bersyukur dan kami dapat mengembalikan apa yang Tuhan beri, kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan pada hari ini, dan biarlah Engkau senantiasa memberkati umat-umat-Mu jemaat GPDI El Shaddai Magelang untuk cinta kepada firman Tuhan dan senantiasa mengasihi firman Tuhan. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allah, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Jemaat GPDI El Shaddai Magelang mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Oleh sebab itu kami bersyukur, biarlah setiap firman ini kami terima dengan sukacita agar kami jemaat-Mu senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima firman Tuhan dengan sukacita dan akhiri renungan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.